Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sukacita, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Yeskel 18 ayat 27. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ada seorang penjahat terbesar di Inggris, di kota London, dijatuhi hukuman penjara. Ketika dia dijatuhi hukuman penjara, ia masih meyakini bahwa dirinya adalah orang baik. Selama di penjara, ia memutuskan untuk menghadiri kegiatan pendalaman Alkitab dengan niat agar bisa menikmati kue dan kopi yang disuguhkan. Namun ia sangat terkejut melihat bagaimana sesama narapidana di sana terlihat begitu bersukacita. Dia menangis saat lagu pertama dinyanyikan, lalu seseorang memberinya Alkitab. Sebuah ayat yang dibacanya dari kitab Yeskel membuatnya seperti disambar petir. Ayat yang mengubah hidupnya itu berbunyi, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Firman Tuhan membuka matanya dan membuatnya tersadar. Aku bukan orang baik, aku orang jahat yang harus berubah. Demikian di dalam pikirannya. Ketika berdoa dengan pembina rohani di penjara, ia berkata, aku sudah bertemu dengan Yesus Kristus, dan dia mengubahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata dalam kitab Yeskel tersebut disampaikan kepada umat Allah yang tinggal di pembuangan. Mereka telah berpaling dari Allah, tetapi Dia masih merindukan mereka bertobat dari pelanggaran mereka dan memperoleh hati dan roh yang baru. Ayat 31. Kata-kata itulah yang menolong seorang penjahat tadi untuk bertobat dan menjalani hidup baru. Sembari ia mengikut Yesus, pribadi yang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Kiranya kita juga menanggapi teguran Roh Kudus atas dosa-dosa kita, supaya kita pun menikmati pengampunan dan kebebasan dari dosa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyadarkan kami akan dosa-dosa kami lewat teguran Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami untuk rela bertobat dan menerima pengampunan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.